Oke ya, kita langsung kepada materinya. Nah, ini ternak website ya. Ternak website potensi dan keuntungan. Oke ya, seperti kita ketahui semua, kata-kata ternak itu biasanya orang-orang langsung berpikir, oh ini tentang hewan ini ya. Ternak itu biasanya ternak sapi, ternak bebek, ternak ayam gitu ya. Nah, kita sebut ternak website di sini ya. Karena apa? Karena di sini kita bikin website itu emang dari nggak ada jadi ada, nggak ada dari nggak ada jadi ada, lalu berproses, akhirnya website tersebut bagus dan layak disewakan, ya layak disewakan. Sama seperti ya sapi ya. Beli anaknya, dari anaknya dipiara sampai akhirnya bisa dijual ya. Setelah dijual mulai dari nol lagi ya, beli anaknya lagi terus lalu dijual lagi. Seperti itu kalau ternak-ternak yang namanya ternak hewan. Nah, untuk ternak website itu sendiri sebenarnya persamaannya yang lebih tepat sekali adalah dengan kontrakan ya. Dengan kontrakan ya. Kontrakan biasanya kan kita beli tanahnya dulu ya kan, setelah itu kita bangun rumahnya, setelah kita bangun rumahnya kita bangun kontrakan, lalu setelah itu kita sewakan, lalu setiap tahun kita akan mendapatkan uang sewa ya. Nah, bedanya sama ternak website ya, bedanya sama ternak website, kalau ternak website ini ya itu sama-sama kita bikin bangunan. Kalau kontrakan itu kita bangunan di dunia nyata ya. Tapi kalau website kita bangunan di dunia maya, yang dua-duanya itu kita kalau di dunia nyata itu dikontrakan ya. Kalau yang di dunia maya website itu ya sama kita kontrakan juga atau kita sewakan. Seperti itu ya. Nah, lalu dari sisi harga, kalau kita bikin kontrakan itu ya, kalau kita bikin kontrakan itu dari sisi harganya punya 10 kontrakan itu udah ketahuan. Kalau satu kontrakan modalnya 150 juta, berarti 10 itu 1,5 M. Nah, kalau misalkan ternak website ya kita bikin 10 website itu masih di bawah 5 jutaan. Ini perbedaannya ya. Sama-sama punya kontrakan. Hasilnya bagusan mana ya? Kalau punya kontrakan itu kan bangunan itu semakin lama ada yang harus ditambal, tambal, sulam dan lain-lain ya kan, direnovasi dan membutuhkan biaya-biaya gitu kan. Nah, kalau untuk website biasanya semakin lama semakin bagus gitu ya, teman-teman ya. Hasilnya pun ya, kalau kontrakan paling kenaikannya apa? Kalau paling kenaikannya misalkan tahun ini kita sewakan 1 tahun itu misalkan 10 juta gitu kan. Mau naikin jadi 11 juta aja itu susah banget. Kalau website gitu kan, tahun ini misalkan 1.500.000 gitu kan. Lalu setelah itu kalau kita mau naikin 2 juta, 3 juta, mau naikin 10 juta itu tergantung dari hasil ya, daripada website tersebut gitu ya. Lalu persamaannya ini tadi ya sama-sama menghasilkan pendapatan dari sewa. Gitu teman-teman, kebayang ya. Nah, kenapa saya bisa bercerita seperti ini ya? Karena saya berternak website itu sudah dari tahun ya. Saya sudah dari tahun 2004 ya. Sudah dari tahun 2004, dan yang menyewa website kita yang dari tahun 2005 sampai sekarang itu masih ada, masih banyak gitu ya. Masih banyak teman-teman, bayangkan itu. Udah 16 tahun ya. 16 tahun sampai sekarang itu orang masih aja bayar setiap tahunnya. Ke saya itu ada yang bayar setiap tahunnya itu 500.000, ada yang bayar setiap tahunnya 1 juta, ada yang bayar setiap tahunnya 10 juta gitu ya. Seperti itu teman-teman. Kurang lebih sebenarnya kalau nggak pada keluar masuk ya, kalau waktu itu kita tidak berpikir apa namanya, kita berpikir sewa seperti sekarang ini, itu mungkin 13 ribuan
existingnya ya, existing websitenya sekarang hanya tinggal sekitar 5.000-an lah ya, 5.000-an ternak yang kita punya teman-teman ya. Nah, latar belakang dari ternak website ini ya menurun kebutuhan pasar atau kebutuhan market ya, atau kebutuhan para pengusaha-pengusaha, karena kan target market kita kan pengusaha ya. Menurunnya kepercayaan terhadap SEO. Ya, menurunnya kepercayaan terhadap SEO. SEO itu apaan? Lama. Ya kan, lama banget, sekian tahun baru, sekian bulan baru ada hasilnya gitu kan. Ini akhirnya kita membuat ternak website sehingga mereka yang udah booking, mereka yang ingin membuat website itu nggak harus dari nol. Nggak harus dari nol. Sekurang-kurangnya sudah 80% mereka. Jadi tinggal nunggu waktu yang sangat sedikit gitu ya. Yang kedua, jasa SEO yang semakin mahal. Kalau kita searching itu jasa SEO ya teman-teman ya. Jasa SEO 15 juta, 20 juta, 30 juta, ada juga yang bulanan 1 juta gitu ya. Seperti itu ya. Lalu kita inilah yang melatar belakangi ternak website ya. Berikutnya, proses organik SEO yang memakan waktu lama sampai terindeks dan mendapatkan impresi. Jadi mengoptimasi sebuah website itu lama teman-teman ya. Kalau teman-teman melihat yang sudah page one saat ini, itu hasil dari bertahun-tahun mereka. Mereka tuh pemain lama, mereka udah optimasi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sehingga mereka bisa nangkring di halaman pertama sekarang ini, sehingga mereka bisa ngomset. Ya kan? Nah, ini karena lama itu akhirnya orang-orang yang ingin bermain di SEO, orang-orang yang ingin bermain di website itu jadi mikir ya, di samping nggak punya mental juga, lama nggak ini gitu kan. Mereka juga mikir, iya kalau bagus, kalau enggak gimana gitu. Nah, ini yang melatar belakangi kita untuk membuat ternak website, karena ternak website ini website yang sudah instan ya. Mindset yang instan, cepat menghasilkan. Nah, ini ya, kita bikin ternak website ini ya. Ya, kita bikin ternak website ini karena apa? Karena mindset ya. Ini para talpo nih bentar ya. Ya, karena mindsetnya para pemesan website ya, atau para pengusaha itu pingin instan, makanya kita bikinin yang instan untuk mereka ya. Kalau misalkan kita bikin website dari awal sampai proses enggak instan ya kan, kadang mereka enggak sabar untuk menunggu hasilnya ya. Lalu berikutnya, kalau mengerjakan sendiri satu website saja membutuhkan waktu yang lumayan panjang, membutuhkan dana, membutuhkan tenaga, pikiran yang tidak sedikit. Ya, lagi-lagi nggak bisa kita hanya saya bikin website setelah itu langsung bisa page one, nggak ada ilmunya. Ya, ada dana yang harus dikeluarkan, waktu, tenaga gitu ya. Nah, lalu Google sering berganti algoritma, menyulitkan proses SEO gitu ya. Banyak yang nyerah dengan SEO beralih ke Google Ads ya. Nah, karena semuanya akhirnya bermain Google Ads, menyebabkan bidding ya semakin tinggi, harga per klik semakin mahal. Akhirnya dari sekian banyak yang main Google Ads, banyak juga yang boncos ya. Karena Google Ads itu setiap hari harus mengeluarkan budget ya. Ini yang melatar belakangi. Ya, teman-teman. Bawah. Ya. Oke ya, berikutnya teman-teman. Nah, Indomie instan aja tuh laku banget gitu ya. Indomie ini laku banget, kenapa? Karena instan. Apakah kita beli Indomie langsung dimakan begitu? Kan enggak kan? Ada yang digoreng dikit, ada yang cuma diseduh. Begitu juga dengan website ternak web kita ini. Ada setelah mereka order, kita poles-poles sedikit dengan masukin konten mereka dan lain-lain, sehingga ngefek untuk website mereka gitu ya. Nah, latar belakangnya tadi ya, kebutuhan para peternak. Nah, saat ini peternak itu biasanya siapa? Mereka yang mulai bergeser ke digital, mereka yang ingin mencari peluang usaha di digital, mereka yang ingin mendapatkan penambahan hasil dari usaha mereka sekarang, mereka yang habis
pensiun, mereka yang mau pensiun, mereka yang tamat sekolah, mereka yang pengangguran, mereka yang sedang punya usaha, cuman usahanya nggak bagus, mereka yang punya hutang dan lain-lain. Ini latar belakang kebutuhan para peternak. Nah, mereka berternak untuk menghasilkan income gitu. Bahkan bisa menghasilkan passive income, effort untuk mengerjakan ternak website tidak memakan waktu yang lama ya. Itu teman-teman ya. Nah, keuntungan ternak website. Nah, bagi peternak ya, peternak website ini keuntungannya apa? Kalau mereka punya produk sendiri, itu mereka bisa beternak untuk produk mereka sendiri ya. Ya, untuk produk peternak itu sendiri. Misalkan saat ini Anda bermain di jualan misalkan jasa inilah ya, jasa sumur bor. Nah, Anda ternak website untuk bisnis Anda sendiri. Bisa gitu ya. Lalu yang kedua ya, Anda bisa menjadi ya, ternak website ini bisa menjadi bisnis tambahan. Ya kan, ketika website udah bagus, tinggal cari suppliernya atau ownernya atau kerjasama dengan jasa ya, dengan perusahaan jasa, karena website sudah menghasilkan impresi dan traffic. Ini misalkan kita sekarang usaha kita tuh jualan sumur bor, ya kan, karena kita mau mengoptimasikannya sekaligus, ya udahlah optimasi satu website sama 10 website itu capeknya nggak jauh beda, ya, capeknya nggak jauh beda. Nah, bahkan yang 10 ini bisa membuat lebih kuat kalau masing-masing dikaitkan ya. Nah, berikutnya adalah untuk peternak website ya. Masih untuk peternak website sebagai sumber penghasilan tahunan dan dengan menyewakan website ke business owner. Jadi teman-teman Pak Put, suaranya ke unmute Pak Put. Suara mikrofon oh ya. Siap. Oke ya. Kok ke mute sendiri ya? Oke. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Ini bisa menjadi penghasilan tahunan kita ya. Kalau setiap bulan kita berternak 10 website, 2 bulan kemudian kita jual 1 juta gitu kan, kita profitnya sekian. Nah, nanti karena kita setiap bulan kita berternak sekitar 10 website, ya setahun misalkan 100 gitu kan. Nah, 100 1 tahun, artinya tahun depannya itu yang para penyewa itu dia akan memperpanjang lagi ya. Mereka akan memperpanjang sewanya kepada kita. Ada nggak yang nggak memperpanjang? Mungkin ada saja gitu. Tapi kalau mereka tidak memperpanjang, yang untung kita. Kenapa yang untung kita? Ya, karena website tersebut itu kita bisa sewakan ke yang lain dengan harga yang lebih mahal lagi. Karena website udah umur ya, seperti itu. Nah, ini effort yang dibutuhkan ya. Effort yang dibutuhkan sih sederhana aja ya. Ini masih harga lama ya. Masih harga lama, mengikuti pelatihan, ini udah nggak ikut lagi, sudah nggak dimainkan lagi ya. Yang awal-awalnya kita bikin peternakan website ya, kita bikin ternak website itu yang join itu banyak, yang ikut pelatihan banyak, bahkan itu bayarnya mereka tuh 1 juta, udah dapat website dan lain-lain, dapat pelatihan dan lain-lain. Tapi lagi-lagi ya, orang kita itu untuk melakukan job desk itu mungkin ada keterbatasan mungkin, mulai bikin dari awal itu, mengoptimasi dari awal itu memang membosankan untuk teknik-teknik SEO itu. Akhirnya kita berpikir lagi gimana caranya si peternak ini yang ikut pelatihan ternak website itu kan mereka sudah ada ilmunya, tapi kenapa mereka tidak berternak, tidak banyak yang berternak, ya kan? Sementara kita di sini beternak, ya kita kan ada tim ternak website, kita ternak itu setiap bulan kita jualan hasil ternakan kita, kan? Nah, akhirnya ada ide yang dalam sudah beberapa seminggu yang lalu itu kita sudah coba presentasikan seperti idenya seperti apa ya. Idenya itu kita yang ngurusin semua ya. Kita yang ngurusin 80%,
bahkan sampai 90%, 10% peternaknya gitu ya. Nah, ini ya. Kalau kita lihat ya, berapa modal dan profit per website ya. Misalkan modal website itu 300.000 ya. 300.000. Lalu harga jual website 1.500.000 ya. 1.500.000, kita bisa profit berapa? Kita bisa, oh ini yang level satunya, level 1 1.500.000, level 2 3 juta, bahkan bisa lebih ya. Nah, katakanlah kita menjual website dengan harga yang sangat murah 500.000. Nah, profit minimal yang didapat adalah 200.000. Nah, ini simulasinya ya. Ini simulasinya, kalau kita 100 website 200.000, profit kita 1 dikali 120 juta gitu kan. Tahun kedua ini mereka perpanjang sewa. Kita tetap melakukan hal yang sama sampai tahun ke-10 gitu ya. Tahun ke-10 itu kita udah tinggal panen aja ini ya. 200 juta per tahun. Nah, kalau kita menjualnya dengan harga 1,5 karena website kita tuh sudah memenuhi syarat, indeksnya udah lumayan banyak, trafficnya udah lumayan banyak, itu kita bisa jual 1.500.000. Kalau 1.500.000 profit kita jadi berapa? Jadi 1,2 juta satu website. Kalau 100 website 120 juta. Ya. Nah, setahun itu kita bisa dapat 10 tahun kemudian kita bisa dapat 1,2 miliar. Ya, kalau kita jual 1.500.000. Tapi teman-teman ya, website itu kan semakin umur semakin bagus ya. Semakin umur semakin bagus ya kan. Cuman kita untuk memindahkan, menaikkan sewa itu sangat sulit teman-teman ya. Menaikkan sewa itu sangat sulit. Yang seperti misalkan kita sewakan ke dia di bulan pertama itu, di tahun pertama 1 juta. Tahu-tahu tahun kedua untuk naikin jadi 3 juta itu sulit. Walaupun mereka yang mempunyai website ini sudah untung besar di situ. Ya teman-teman, itu sulit. Paling mereka ditawarkan ternak baru ya. Kalau nyewa 1, mendingan kamu nyewa 2, mendingan kamu nyewa 3, mendingan kamu nyewa 4. Itu udah biasa di kita ya. 1 orang itu mereka nyewa ke kita sampai beberapa website ya. Bahkan ada yang nyewa sampai 100 website. Seperti itu ya. Nah, lalu ketika mereka, saya nggak mau lanjutin sewa, itu malah untung kita. Kenapa? Kita bisa jual lebih mahal. Kita bisa sewakan lebih mahal. Ya. Nah, cara monetize-nya ya. Cara monetize-nya nanti kita bantu mencarikan penyewanya. Kira-kira seperti itu ya. Berikutnya materi kita ya. Berikutnya materi kita ada di ini ya, teman-teman. Kerjasama ya, sistem kerjasamanya seperti apa? Ya, saya akan buka materi ini sampai setelah materi sistem kerjasama ini, baru kita akan buka tanya jawab ya. Setelah tanya jawab nanti kita akan coba praktek bagaimana cara optimasinya ya. Di layar kelihatan semua ya, kerjasama ternak website. Oke, ternak website tadi udah saya jelaskan ya. Saya jelaskan ya, beli aku, rawat aku, jual aku ya. Sama seperti peternakan kuda, peternakan apa nih? Peternakan pada umumnya ya. Oke, nah kewajiban titik terang. Apa sih kewajiban kami ketika Anda bergabung? Ketika teman-teman bergabung, ketika teman-teman ikut berternak, ya kita bareng-bareng berternak, apa kewajiban kami? Kewajiban kami adalah membuatkan website dengan extension.my.id. Jika mitra peternak menginginkan domain lain, itu beda biayanya ya teman-teman ya. Lalu kewajiban kami berikutnya aja merekomendasikan produk. Titik Terang akan memberikan rekomendasi produk dan jasa yang bisa dioptimasi mitra peternak ya. Jika mitra peternak sudah memiliki list produk dan jasa yang akan dioptimasi, bisa diajukan untuk diproses ke tahap pembangunan website dan konten. Jadi gini teman-teman, enggak semua produk dan jasa itu bisa kita terima untuk diternak. Teman-teman, kenapa? Karena bisa jadi produk-produk tren, saya ternak dong. Produknya apa? Produknya eco racing misalnya. Eco racing nggak bisa kita ternak. Ya.
bisa jadi itu bisnis eco racing itu ya tahun depan udah sepi orang yang ngomongin gitu loh. Udah sepi orang yang ngomongin tentang eco racing. Nah, kriteria daripada produk-produk yang bisa kita ternak itu adalah jasa ya teman-teman. Jasa nanti ada kriterianya. Kalau produk pun itu produk-produk yang long term gitu ya teman-teman. Kayak misalkan jual batako, jual beton, jual kawat bronjong, itu kan produk-produk fisik. Atau jual herbal. Jual herbal bisa, cuman kita nggak masukin di dalam kategori ini karena naikinnya sulit ya. Herbal sama properti kita nggak masukin di kategori ini kecuali kalau yang mau beternak itu benar-benar mengerti dan mau menerima kondisi sewanya setelah sekian lama gitu ya. Nah, itu tadi ya kewajibannya merekomendasikan produk. Jadi nggak semua. Oke. Lalu setelah itu ya tugas titik terang apa? Ya, tugas kami apa? Tugas kami berikutnya adalah titik terang akan menambah 500 sampai 2000 konten di website milik mitra peternak. Jadi bayangkan 500 sampai 2000 konten yang kita posting. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk percepatan agar website yang kita ternakkan ini bisa apa namanya? Bisa terindeks banyak ya, berpeluang, mempunyai peluang yang lebih besar karena kontennya banyak gitu ya. Seperti itu ya. Jadi dipostingin sama kita. Bayangin ya, mungkin peternak-peternak yang sebelumnya itu aduh mau postingin ini berat banget, enggak gue banget gitu kan. Akhirnya itu kita bantu kan. Kita bantu posting 500 sampai 2000 konten ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita daftarkan ke Google Console. Kita daftarkan ke Google Console. Nah, di sini teman-teman harus menyediakan Gmail kosong atau Gmail yang memang udah nggak dipakai lagi. Kita pakai untuk daftar ke Google Console ya. Kasih ke kami nantinya. Nah, setelah itu sitemap ya, kita buatkan sitemap dan sitemap tersebut kita daftarkan ke Google Console, ke Google, sehingga website kita, URL website kita, link website kita bisa dirayapi oleh mesin pencari Google. Ya. Nah, berikutnya itu hasil ternakan ini kita share ke 1000 website kami ya. Bayangkan teman-teman ya. Kita share ke 1000 website, terus lalu setelah itu juga ya kita daftarkan ke Google Console, kita bikinkan 500 sampai 2000 ya. Terus setelah ini jadi, misalkan setelah 2 bulan atau setelah hasilnya bagus ya, teman-teman, setelah hasilnya bagus, itu apa yang kita lakukan? Kita carikan penyewanya. Walaupun sebelumnya penyewa yang booking itu sudah ada ya, tapi kita carikan penyewanya. Ya. Nah, kenapa sih susah nggak sih nyari penyewa? Kita itu kan setiap hari iklan ya, setiap hari orang yang mau bikin website itu ada aja datang, setiap hari ada aja yang nanya ya, bahkan 10-20 ya, bahkan kalau orang yang nanya-nanya itu bisa ratusan ke kami satu hari, yang closingnya mungkin ya bisa 20 sampai 30 websitean lah ya sehari, seperti itu. Jadi kita akan bisa sewakan kepada existing customer kami. Kita juga bisa menyewakan melalui website namanya peternakanweb.com. Nah, kita bisa menyewakan dari situ. Dan juga ya ini juga nanti sales kami, bukan reseller kami pun itu akan ikut mencarikan penyewa daripada ternakan bapak-bapak semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Jadi kan kita punya reseller itu boleh ngejual semua produk ternak yang memang sudah ready. Ya, seperti itu. Nah, ini kewajibannya ya. Yang pertama, kami buatkan website dengan domain.my.id milik peternak. Yang kedua, kami memberikan rekomendasi produk dan jasa yang akan diternak, yang sesuai, yang sudah kami riset, yang sudah pasti ada pasarnya. Berikutnya, kami menginput 500 sampai 2000 konten website ke website mitra peternak gitu ya. Mendaftarkan website mitra peternak di Google Console, kita pasangkan sitemap ya,
lalu kita kita kasih backlink dari web share gitu ya. Lalu yang terakhir membantu mencarikan calon penyewa website mitra peternak. Ini kewajiban dari kami. Kewajiban dari kami ini adalah kurang lebih ini 85 sampai 90% langkah-langkah SEO ya, teman-teman ya. Nah, berikutnya adalah kewajiban peternak. Apa kewajiban peternak? Kewajiban peternak adalah bayar DP website ya. Mitra peternak berkewajiban membayar DP pembuatan website sebesar 190. Jadi ketika teman-teman nih mau beternak nih, saya mau beternak, saya ambil produk yang misalkan jasa cleaning service atau jasa servis ASI, ya kan? Lalu setelah itu bayar ke kita, ya kita siapkan tadi yang kewajiban-kewajiban kita tadi, gitu ya. Nah, setelah bayar 190.000, ya kita belikan domainnya, kita kerjakan, kita posting sampai 500 sampai 2.000 postingan. Nah, lalu teman-teman menyediakan akun Gmail ya. Kenapa teman-teman yang harus menyediakan akun Gmail? Karena memang customer kami banyak banget ya. Kalau kami yang menyediakan akun Gmail itu ya ribet juga jadi ya. Di samping teman-teman akun Gmail itu teman-teman bisa buka sendiri untuk ngontrol, kita gunakan ini untuk mendaftar ke Google Console ya, ke Google Console, dan kami gunakan ini untuk memasang sitemap ya. Lalu kewajiban peternak apa? Kewajiban peternak adalah memberi traffic. Memberi traffic itu apa ya? Memberi traffic itu ya mengunjungi website tersebut setiap hari ya. Teman-teman nggak perlu punya meluangkan waktu sejam, 2 jam, 3 jam, enggak. Teman-teman cukup meluangkan waktu ya, misalkan saya hanya punya waktu 5 menit ya, ada job desk untuk yang 5 menit tersebut. Ya, saya punya waktu 10 menit, ada job desk yang kita kasih untuk 10 menit tersebut ya. Nanti di akhir saya kasih salah satu contoh job desk, bukan salah satu contoh ya, 2 ya. Bagaimana yang saya sebutkan mendatangkan traffic, bagaimana yang saya sebutkan mengupdate tadi ya. Nah, berikutnya kewajiban mitra peternak ya adalah mencari penyewa. Misalkan teman-teman peternak ya, teman-teman peternak itu menyewakan punya calon penyewa, ya sudah gitu loh, teman-teman bisa juga menyewakan sendiri ya, dan itu nggak usah di report ke kami nilai dan lain-lainnya, cukup aja ketika penyewanya sudah ada itu teman-teman tinggal melakukan sisa pembayaran 160.000 ya, ini teman-teman ya. Nah, setelah tersewakan itu teman-teman membayar ya sisanya 160.000 karena harganya kan 350.000 ya. Teman-teman sisa pembayaran ya setelah dapat hasil sewa, sisa pembayarannya di ini ya, teman-teman. Oke. Nah, lalu terakhir tuh membayar fee manajemen. Fee manajemen itu ini ya, teman-teman. Sebenarnya fee manajemen itu akan kami dapat apabila yang mendapatkan penyewa itu dari tim kami. Kalau yang mendapatkan penyewa itu dari teman-teman sendiri, teman-teman hanya bayar 160.000 yang 10%-nya nggak usah. Ya. Nah, ini ya kewajiban mitra peternak. Bayar DP 190, membuat Gmail kosong, memberikan traffic ke website setiap hari, membantu mencarikan calon penyewa website, membayar sisa pembuatan website 160, lalu membayar biaya manajemen ternak website jika titik terang yang mencari penyewanya. Nah, seperti itu. Ini ya memang peluang yang memang nggak pernah habisnya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya adalah praktisi peternak web, ya, praktisi peternak web yang sudah 17 tahun, ya, sampai sekarang saya masih berternak, ya, teman-teman. Dan ini nggak memakan waktu untuk teman-teman sendiri, ya. Terus juga ini sebuah bisnis yang recurring. Recurring itu apa? Recurring itu tiap tahun itu kita dapat duit, mengulang kembali, perpanjangan, scalable, itu bisa di scale up sebesar-besarnya ya. Ini teman-teman, kewajiban mitra peternak ya. Oke, listing, harga jual, perpanjangan. Ini ya. Nah,
Berikutnya teman-teman, ya teman-teman lihat list produk dan jasa ternak web. Jadi teman-teman ya, apa aja sih sebenarnya banyak, ini hanya sebagian ya saya. Ini jasa cleaning service seluruh Indonesia. Artinya kalau kita mau main jasa cleaning service aja, misalkan kita mau main per kabupaten, ya ini sudah ada berapa kabupaten? Di Indonesia itu ada 500 lebih kabupaten. Ya, berarti jasa cleaning service aja udah 500 itu. Jasa akikah juga seluruh Indonesia udah 500 juga itu. Ya. Jasa rental mobil Bekasi kita mainkan, khusus Bekasi, rental mobil Jakarta kita bisa mainkan juga seperti itu ya. Terus bahasa florist seluruh Indonesia, jasa desain interior, pijat bekam panggilan, jasa pengrajin. Nah, ini semua produk-produk yang apabila teman bikin websitenya dioptimasi sampai terindeks saja orang udah rebutan ordernya ya, sampai terindeks. Belum mendatangkan lead itu orang sudah rebutan ya. Oke. Ada bimbel ya, ada sewa mobil box, ada jasa sumur bor, jasa pengecatan rumah. Jasa pengecatan rumah ini wah luar biasa ya teman-teman ya. Kalau dulu sih masih bisa suruh tetangga, suruh ini dan lain-lain minta tolong. Kalau sekarang orang apa-apa searching ya. Oke, toko herbal seluruh Indonesia, jasa pertamanan, jasa catering, sewa tenda, ini semua ya, fogging, jasa epoksi, jasa rias pengantin ya, jasa pembuatan kusen, mesin penyaring herbal dan seterusnya ya teman-teman. Nah, kira-kira sampai di sini ya. Nanti terakhir kita akan coba praktek job desk-nya kayak apa sih gitu ya. Nah, sekarang saya open pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Mas Dion, silakan yang ingin bertanya. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Mungkin dari sudah dijawab semua ya oleh Mas Tori ya. Terima kasih Mas. Kalau alamat domainnya saja atau per produk dan artikel itu bagaimana Mas Tori maksudnya? Gimana nih pertanyaannya? Alamat domainnya saja Alamat domainnya atau per saja produk dan artikel? Atau per produk dan artikel? Per produk lah, per jasa. Oke, siap. Per jasa ya, lanjut Mas Dion. Oke, siap Pak. Selanjutnya dari Pak Restu, jika tersewa oleh klien yang peternak dapatkan, berapa persen sharingnya? Ini ada nih tanya apakah kita mau membeli 10 websitenya, maka kita harus menyiapkan 10 Gmail kosong. Enggak, Gmailnya cuma 1. Yang mana lagi, Mas Dion? Ya, ini sudah dijawab ya? Iya, sudah dijawab Pak. 100 website juga 1 Gmail saja kah? Oke. Belum coba 100 website sama masih 100. Atur nun, Mas Sorry. Terus yang mana lagi pertanyaannya? Yang di paling bawah di ini yang total DP plus jasa 150K ya Pak per ternak. Kalau DP doang itu 190 Bu ya. 190 Bu Luciana. Ya. Oke, ini dijawab Pak Tori ya. Lalu ini ya, jika tersewa klien yang peternak dapatkan berapa sharingnya? 10% Mbak. Jika tersewa oleh klien yang peternak, nggak dapat, kita nggak dapat, titik terang tidak dapat ya, itu seluruhnya diambil oleh peternak, cuman yang 160-nya ke kita, seperti itu ya. Baik. Monggo yang ingin bertanya. Ya, dari Pak Zainmu, silakan. Ya, terima kasih. Saya mau sedikit bertanya. Ya. Mohon maaf sebelumnya, saya sudah pesan pesan WSP. Ya. Itu beberapa minggu ya, atau beberapa bulan yang lalu. Cuma karena ada sesuatu dan lain hal, ini saya bingung pilih produk apa yang ingin saya isikan, sehingga sampai saat ini saya belum mengisi atau mengisi list
webnya apa, produknya apa, emailnya apa, dan lain-lain. Sehingga masih kosong. Iya. Ini mohon maaf sebelumnya mau tanya. Ini seandainya dialihkan ke ternak domain gitu apa bisa? Itu aja sementara. Oke. Terima kasih. Iya. Bukan ternak domain, Pak, ternak web. Oh, ternak web ya. Iya. Oke, ya bisa saja Bapak bikin form. Bapak Bu ini Bapak sampaikan kepada apa namanya? Kepada salesnya siapa? Saya Pak nggak Rehan. punya. Siapa? Kemarin udah sama Pak Rehan. Pak Rehan, Pak. Saya kan belum ada konten dan seterusnya, saya alihkan ke ini aja lah, ke ternak web, bisa nggak? Oh gitu bisa ya? Bisa, gitu ya. Bisa. Ya, monggo. Itu ya. Untuk satu untuk satu web ya? Untuk satu web. Iya. Kalau semisal ingin 10 gitu berapa? Iya, jadi begini ya. Kalau kita harganya tetap sama, jadi 350.000 itu udah kita masuk sudah untuk lunasnya gitu ya. Tapi kalau bermain ternak website ini kita untuk malam ini kita ada keringanan untuk DP-nya ya, kalau teman-teman itu ordernya hanya satu, itu DP-nya 190 gitu kan. Jadi nanti ketika sudah tersewakan itu nanti baru bayar sisanya 160 gitu ya. Nah, lalu jika teman-teman ambil 10 di awal ya, yang peserta malam ini itu kita kasih 1.500.000 untuk 10, sisanya yang sudah tersewakan baru nyicil. Kan belum tentu juga 10-10-nya langsung tersewakan di waktu yang sama gitu Pak ya. Nanti sisanya baru disesuaikan aja 200.000 gitu kalau sudah tersewakan. Kira-kira seperti itu Pak. Saran saya sih kalau niat kita mau nyewa, mau beternak itu jangan satu ya. Saran saya ya 5 gitu ya, minimal 5, karena di sini nanti kan kita bisa atur frekuensinya. Per 2 bulan kita bisa jualan 5, per 2 bulan kita bisa jualan 5. Ketika kita keyakinan kita bertambah, wah ini kayaknya bisnis menjanjikan, ini kita mulai naikkan ternaknya. Seperti itu Pak. Gitu. Ya. Oke. Terima kasih sementara itu. Ya. Oke. Monggo teman-teman yang lain. Terima kasih untuk Pak Zainmu, dan terima kasih juga untuk Pak Putra untuk penjabarannya. Selanjutnya dari Pak Heru. Saya lihat di Google Maps menjadi rating tertinggi di Google. Bisa nggak kita up website kita gandeng dengan Google Maps untuk ternak webnya, Pak? Sebenarnya gini ya, teman-teman. Kita boleh lihat kompetitor, ya. Tapi kompetitor itu tidak menjadi patokan kita. Nggak menjadi patokan kita harus gandengan sama mereka. Yang kita fokuskan di sini adalah ya, bagaimana kita bisa terindeks di Google, bagaimana kita bisa mendapatkan impresi yang bagus, bagaimana kita bisa mendapatkan traffic yang bagus, bagaimana kita bisa mendapatkan lead atau prospek yang bagus. Ya, halaman nomor 1 itu belum menentukan bahwa kita akan dipilih. Ya, Google Map yang di paling atas pun belum sebagai penentu kita yang akan dipilih. Ya, bisa jadi kita berada di posisi di halaman 2 tapi kita dipilih. Kenapa? Karena ada penawaran yang tak tertolak yang kita berikan kepada calon customer kita. Ya, terus kita bikin banyak juga gitu. Kita bikin banyak juga keywordnya. Ya. Kita bikin keywordnya banyak, kita bikin daerah-daerah, karena mainnya ini kalau jasa kan lokal bisnis gitu kan, sehingga kita bersaing aja sama Google Map, walaupun kita nggak gandengan sama mereka, kita berada di halaman 2 ya, kita kemungkinan besar itu kita banyak juga terpilih. Karena kalau teman-teman pernah ikut materi menjadi pilihan customer, itu kan saya buka data, ternyata di halaman 2 itu impresinya banyak gitu. Halaman 1 bahkan orang scroll aja, masuk halaman 2 masih scroll aja gitu.
Jadi ya kalau kita memang bisa ngegandeng Google Map itu ya lebih bagus gitu. Lebih mahal harganya. Ada bahasa penawaran yang tinggi kita buat, tapi kalau kita fokusnya ke situ, optimasi kita untuk seluruh produk itu biasanya itu bisa terkacaukan. Ya, jadi fokus kita yang tadi saya sebutkan. Gitu Mas ya. Tujuan kita adalah bagaimana kita mendapatkan traffic ya. Jadi goal kita bukan kita bergandengan sama Google Map. Ini walaupun ujung-ujungnya bahasanya sama ya, pecuan, tapi kita nggak ke situ arahnya. Kita arahnya bagaimana orang lihat iklan kita ngeklik dan menjadi traffic, dari traffic itu menjadikan lead. Kira-kira seperti itu. Monggo Mas Dion. Baik, terima kasih Pak Putra. Jadi seperti itu ya untuk Pak Heru tadi pertanyaannya. Selanjutnya dari Pak Restu, model kerjasamanya antara peternak dengan titik terang itu seperti apa ya Pak Putra? Apa harus ada formulir yang diisi atau bagaimana? Ada formulir, ada yang diisi, nanti japri aja Mas Dion ya. Nanti di japri Mas Dion akan kasih formulir sama nomor rekening ya. Seperti itu. Ada formulir yang diisi. Kalau nggak salah ada beberapa teman-teman di sini yang sudah mulai ya. Siap. Ini Pak Edianto nih, kalau kita mau ternak web, nama domain kita yang pilih sendiri atau jadi nama domain bebas, teman-teman bisa pilih sendiri ya. Tapi kalau bisa nama domainnya umum. Jangan nama domain perusahaan, jangan nama domain umum, sehingga ketika misalkan nanti si penyewa itu tidak si penyewa tidak melanjutkan, kita masih bisa sewakan ke yang lain ya. Siap. Oke. Selanjutnya dari Kak Gita, dari total bayar 350.000 dengan DP 190.000 di awal dan 160.000 setelah tersewa, peternak sudah dapat website dan isinya 500 sampai 2.000 artikel ya Pak? Iya betul. Oke. Betul Ibu. Selanjutnya dari Pak Aji Floris, mau tanya di luar tema. Kalau kita ganti judul web atau postingan yang sudah muncul di Google, misalnya judul awalnya agen saya ganti toko, apakah postingan tersebut akan tetap muncul atau postingan tersebut akan hilang dan mulai lagi dari awal? Postingnya hilang dan mulai lagi dari awal. Ya, jadi ya kita gini lah. Kembali lagi ya. Mau dia judulnya itu toko, mau judulnya itu apa namanya? Agen, kalau dia sudah pecuannya udah biarkan saja. Kalaupun kita pengen dengan kata kunci agen kita dapat ya, kontennya aja ditambah. Kita menjelaskan tentang keagenan, kita menjelaskan tentang distribusinya. Nanti dengan pencarian agen juga bisa gitu. Lalu misalkan sudah terlanjur nih toko Floris di Bekasi Utara, padahal dia di Bekasi Timur gitu kan. Ya nggak apa-apa, kalau mereka nelpon bilang aja kami melayani untuk Bekasi Utara gitu loh, seperti itu Pak. Oke. Ya. Selanjutnya ada contoh yang mau dilihatin nggak? Nanti kita lihatin contohnya ya, kita praktek. Baik, terima kasih Pak Putra. Oke, di sini ya, di sini kita contoh yang sudah dibuat Kak ya. Mau lihat Kak, siapa tahu cocok ya. Nah, sebenarnya gini ya. Kalau kita ngomongin hasil ternak itu bukan cocok menurut kita. Bukan cocok menurut kita, cuman cocok menurut pasar. Ya. Nah, misalkan kita mau berternak gitu kan, itu kita harus, misalkan kita ingin berternak ya, yang harus kita pikirkan itu pasar. Pasar itu maunya apa, bukan apa maunya kita. Ya, pasar maunya apa kita ikutin. Ternak website itu ya 350.000 Pak Edianto, 190.000 ini hanya DP-nya saja ya. Kalau sudah tersewakan itu kan tambah 160.000 lagi. Seperti itu. Nanti tahun depannya jadi 350 ya. Nama domain yang menentukan siapa. Nama domain itu yang bebas, bisa dari kita, bisa dari Pak Zainmu ya, bisa dari Pak Zain gitu kan. Yang penting nama domainnya dibikin umum gitu Pak Zain ya. Seperti itu.
Ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang mau order pada malam hari ini, ya itu kalau order 1 itu DP-nya 190, kalau ordernya 10 itu DP-nya jadi 150 dikali 10 jadi 1.500.000 ya. Teman-teman yang sudah membuat yang sudah ikut ternak website itu nanti kita gabungkan dalam satu grup. Nanti di situ kita ngobrol, tentang monitoring websitenya masing-masing, apa dan lain-lain ya. Seperti itu. Monggo Mas Dion. Malam Pak Putra. Malam. Ya, malam Bu. Ya, Pak, karena kita ini newbie ya Pak ya di bisnis ini, nanti dibantu ya Pak pemasarannya ya Pak ya. Iya. Jadi gini ya, pemasaran itu bisa kita lakukan kan karena kan kita jualan website terus Bu. Iya kan, kita iklan website terus, bisa kita bantu jualannya, terus kita juga ada seperti di perjanjian kerjasamanya. Jadi dari sisi ibu juga, dari sisi peternak juga bisa menjualkan, dari sisi kita juga bisa menjualkan, dan kita juga punya reseller yang berhak menjualkan semua produk ternak yang sudah jadi, gitu ya. Syaratnya kalau newbie, kalau benar-benar newbie itu manut, ya newbie manut. Ada juga newbie tapi nggak manut Bu, ngotot gitu ya. Ada newbie ngotot sehingga akhirnya berantakan semua, ya kan? Seperti itu ya. Kalau misalkan diikutin, misalkan oh saya bener newbie, bener mau kita arahkan, mau apa produkmu ini, ya udah gitu loh. Karena kenapa kita hampir rata-rata yang berhasil itu yang memang mereka cuman ini apa yang harus saya lakukan ini gitu kan, lalu iya banyak komunikasi sama kita lah gitu ya, seperti itu Bu Lucy ya. Monggo yang lain. Ya baik Pak. Yuk sama-sama. Baik, terima kasih untuk Bu Luciana dan Pak Putra. Selanjutnya dari ada pertanyaan dari Kaniko. Okay. Kalau selama 1 tahun website kita tidak tersewa, untuk tahun kedua perpanjangannya bagaimana Pak Putra? Ya, kalau misalkan mau memperpanjang, Pak Niko-nya silakan perpanjang. Kalau Pak Niko tidak memperpanjang, yang memperpanjang kami. Ya, karena website itu ya proses daripada website itu kan kita bisa lihat progres. Oh, ini bagus ini karena belum ketemu aja sama jodohnya. Oh ya, satu lagi ya teman-teman, para peternak ini ya. Di sini saya ajak teman-teman untuk apa ya? Untuk melihat jauh ke depan, melihat proses, melihat progres, ya kan? Kadang kan kita melihat gini, ini ada website bagus banget, traffic bagus banget, tahu-tahu belum ketemu nih siapa orang yang mau belinya, tahu-tahu teman-teman tidak perpanjang, yang untung orang yang memperpanjangnya, ya kira-kira seperti itu, ya Pak Niko ya. Oke ya. Untuk biaya perpanjangannya berapa Pak Put? Untuk biaya perpanjangan ya sama 350.000. Baik, seperti itu ya Kak Niko. Selanjutnya dari Pak Aldil Masyar ya, atau Kak Aldil Masyar, dipersilakan Kak, bisa dibuka. Assalamualaikum, terima kasih Mas Dion. Ya, terima kasih kembali Pak. Pak Putra mau tanya, ini web yang untuk ternak ini kan ribuan tuh ininya, kontennya. Itu satu kategori atau beberapa, satu jasa aja atau banyak kategori? Satu jasa aja. Satu jasa ya. Satu jasa aja Pak. Kalau yang jadi kalau si penyewa nanti yang mau sewa itu dia mendapatkan seluruh kontennya itu ya. Jadi satu web itu yang dia sewa ya. Iya betul. Jadi bukan yang sudah batch one gitu yang kita sewakan, bukan ya? Bukan, itu ad fund-nya nanti Pak. Itu ad fund daripada para peternak ini. Kalau Bapak kalau nggak salah sudah ad fund deh Pak. Ya itu misalkan kita masuk ke portal kota, kita masuk ke ini gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Aryawan. Sudah jelas Pak Aidil ya? Iya, jelas Pak gitu. Oke. Ya. Makasih Pak Putra. Makasih Mas ya Dian. Pak Aryawan Sarkan tolong tanya, kalau dari sisi penyewa apa keuntungan bagi penyewa dan mengapa tidak membuat sendiri? Kan sudah di slide awal sudah kita jelaskan ya kan.
apa namanya? Sekarang itu banyak orang itu pinginnya instan. Kalau dia bikin sendiri, yang pertama dia harus bisa bikin website. Yang kedua dia harus bisa meriset keyword, yang ketiga dia harus bisa SEO, yang keempat dia harus punya waktu, yang kelima dia harus ini, yang keenam dia harus bisa posting-posting sampai ribuan, banyak banget. Nah kalau mampu bikin sendiri ya nggak apa-apa bikin sendiri gitu ya, bagi penyewa ya. Tapi rata-rata ini hampir banyak yang nggak mengerti tentang ini, bahkan yang ngerti aja mereka mending pakai jasa. Seperti itu ya Pak ya, di slide awal itu sudah kita jelaskan tadi. Kalau mau ternak web, hubungi siapa Pak? Saya minat. Sama Pak Dion, ya Bu Lisiana ya. Bu Lisiana 10 ya? Iya Pak. Iya ya. Kalau Pak Restu ini kalau nggak salah 15 dia mau order ini. Jadi order ya, 15 Pak. Oke. Monggo yang ingin bertanya lagi. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Restu. Jika belum ada penyewa, tetapi rankingnya sudah bagus di Google, apakah bisnisnya bisa kita gunakan sendiri? Ya, seperti yang tadi dijelaskan di slide ya. Kalau tidak ada penyewa, bahkan kalau ada pun yang mau, tapi kita tahu cara mainnya bisnis ini ya kita pakai sendiri aja. Seperti itu Pak Restu ya. Seperti itu Pak Restu ya. Jadi teman-teman enaknya jadi ternak website ini kita punya aset digital ya. Kita punya aset digital, yang aset digital itu akan bisa menghasilkan untuk kita di tahun-tahun ke depannya. Waktu Zoom kita sebelumnya ya. Waktu Zoom kita sebelumnya itu ada yang nanya, Pak, kalau penyewanya nggak memperpanjang tahun depan gimana Pak? Kan ada yang bertanya seperti itu. Saya jawab, yang untung Bapak, karena Bapak bisa cari penyewa baru dengan harga yang lebih mahal. Seperti itu. Ya, seperti itu saya ini. Pak Aat Sapaat ikut ternak 10 ya. Dicatat Mas Dion, Pak Supaat, dihubungi di aplikasi nomor telepon ya. Oke, kira-kira seperti itu. Kita langsung praktek dulu ya job desk-nya ya, job desk daripada peternak web ya. Nanti kalau ada bertanya ditahan dulu sampai kita praktek dulu ya. Kita praktek, saya coba masuk ke sini. Prakteknya sih sederhana aja ya, teman-teman. Ya, yang pertama kita masuk ke websitenya. Saya lupa terus nih. Ini aja deh, Jalur Bekasi. Nah, ini contoh websitenya yang tadi ingin lihat contoh. Kita anggap seperti ini ya. Nah, ini kebetulan campur-campur. Ya nggak mungkin setiap setiap saya mau Zoom itu saya bikin website baru terus ya. Ini contohnya websitenya campur-campur ya. Misalkan kita punya peternakan website itu produknya adalah tentang jasa pembuatan kitchen set ya. Jasa pembuatan ini kitchen setnya di Bekasi. Apa sih yang harus kita lakukan pertama kali? Dengar ya. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita browsing website kita pakai handphone kita ya, pakai handphone kita lalu kita buka-buka aja ya. Kita buka-buka aja websitenya. Ya, kita buka-buka aja websitenya seperti ini. Ya. Kita buka, kita baca, kita apa gitu ya. Nah, setelah itu ya sekitar 3 sampai 5 kali klik udah. Jangan buru-buru bukanya teman-teman ya. Pas habis diklik begini, dia belum kebuka semua gitu kan, langsung klik lagi yang lain, jangan seperti itu. Di scroll dulu lah sampai di atas 3 detik gitu ya. Lalu berikutnya yang kita lakukan adalah, kita tadi kitchen set di Bekasi ya. Kita masuk ke admin dulu. Kita masuk ke adminnya apa nih, Jalur Bekasi, jalurbekasi.mj.id.
Oke. Nah, ya. Ini jalur Bekasi ya. Kita tadi produknya apa kita anggap? Produknya satu jenis ya, jasa pembuatan kitchen set. Ini kita anggap semua website ini isinya jasa pembuatan kitchen set. Nah, kita posting aja setiap hari satu di ini kita di artikel yang kita punya. Artikel itu di mana? Adanya di master data. Di sini di artikel ini. Kita posting aja, kita cari jasa pembuatan kitchen set di kota lain ya, teman-teman ya. Jasa pembuatan kitchen set misalkan Cirebon, misalkan ya, jasa pembuatan kitchen set Cirebon gitu ya. Nah, kita masuk aja, kita bantuin teman-teman kita yang main kitchen set di Cirebon misalkan ya. Nah, misalkan kita ambil nih dua ini kontennya, oke ya. Kita tinggal posting aja seperti ini, ya. Kita paste ke sini. Hasilnya kita rapikan ya teman-teman. Nah, kita rapikan. Ini yang ada nomor telepon, yang nggak ada nomor, ya saran saya cari yang ada nomor teleponnya. Tapi kalau yang nggak ada nomor telepon, ya kambing guling. Kambing guling, kenapa itu kambing guling? Ya, nah ini ya kitchen set ya di Cirebon. Nah, kita ambil aja ini teman-teman, linknya kita matikan ya, linknya kita matikan link seperti ini. Nah, ya kan. Nah, lalu nanti ya calon customer kita, kita akan mendapatkan traffic, kita akan mendapatkan bobot tersendiri oleh Google. Kenapa? Karena kita update ya kan. Bagi yang cari jasa kitchen set Cirebon, silahkan misalkan order di sini. Judul kita begini-begini aja ya. Judul kita begini aja karena tujuannya adalah kita update. Seperti ini. Udah hari pertama gitu ya kan. Nanti besoknya mungkin kita nggak posting begini nggak apa-apa gitu. Kita stop, kita cuman surfing aja, ngebuka-buka website, terus hari lusanya kita input lagi ya. Kita input lagi satu lagi. Tadi kan Cirebon udah gitu kan, Surabaya misalkan ya. Tujuannya kita agar website kita update aja ya. Agar website kita update aja, nggak lain dari itu. Misalkan gini, ini kan kalau Google Map itu kan banyak nomor teleponnya kan, ambil aja dari sini. Ya, ambil ya. Nah, ini ambil ya jasa pembuatan kitchen set, ambil. Mereka ini kan ada teleponnya semua gitu, paste sampai sini. Masukkan ke Notepad dulu, dirapikan ya. Dirapikan di Notepad. Oke. Jasa pembuatan kitchen set. Ini kita teman-teman ya, ini hanya untuk konten aja ya. Ini hanya untuk konten saja, ya. Oke. Nah, ini kita posting lagi ya. Kita tambah lagi. Nah, ya. Kita tulis ini daftar pengusaha kitchen set Surabaya. Kenapa sih kok kitchen set orang yang di daerah-daerah yang ini, yang kita naikin, yang kita postingin, ya nggak apa-apa gitu loh ya. Kita nggak bakalan ditelepon sama mereka ketika mereka menemukan nomor telepon ini ya. Jadi untuk di artikel kalau bisa ada nomor telepon mereka. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kitchen set Bekasi itu naik ya. Tujuannya adalah agar kitchen set Bekasi itu naik. Kalau kita nggak kasih konten yang ada nomor teleponnya, ya, itu kita nanti diteleponin, ya, kita nanti diteleponin gitu kan. Nah kalau ini kan kalau pas mereka melihat Surabaya gitu kan, mereka melihat Surabaya ada nomor teleponnya, dia akan telepon ini. Di samping kita membantu mereka gitu kan. Tapi kita bisa lihat juga ini traffic. Kalau trafficnya banyak, bisa jadi kita nanti buka usaha kitchen set di Surabaya. Karena kitchen set Surabaya sudah naik, ya tinggal tambahin aja konten kita. Nah, job desk-nya cuma itu toh.
yang dilakukan untuk posting-posting mungkin seminggu 3 kali untuk surfing, browsing-browsing, baca-baca, lihat-lihat di website kita sendiri, ya kan? Itu ya sekitar setiap hari, gitu ya. Dilakukan klik-klik aja sampai 3 kali. Toh kita biasa juga buka handphone, nge-WA, Facebookan itu sampai berjam-jam. Ini kita cuma beberapa menit aja. Job desk-nya cuma itu toh. Ya. Gitu kira-kira teman-teman ya. Nah, jadi ketika artikel ini kita update terus, kita lakukan terus-menerus gitu ya, teman-teman. Website kita akan bagus. SEO SEO hasil ternak kita tuh akan bagus. Bahkan kalau bisa ya, misalkan lowongan kerja tukang kitchen set gitu kan, nah loker itu trafficnya banyak banget gitu ya, loker misal lowongan kerja pembuat kitchen set Surabaya. Nah ini ya kita cari. Nah ini ada, ini kita ambil aja datanya, data lowongan kerja yang nyari buat kitchen set, kita taruh di website kita, ya kita taruh di artikel kita di sini. Nah itu biasa kalau orang pencari lowongan kerja itu halamannya sampai halaman-halaman belakang dia jalanin gitu. Yang penting cocok sama mereka. Ya kira-kira seperti itu. Monggo, ada pertanyaan lagi? Untuk DC cuma itu toh. Kalau misal ternak 10 web nih Pak Putra, apakah bisa masing-masing satu jasa atau hanya satu jasa tiap peternak? Boleh 10 web satu jasa semua, terus boleh satu jasa. Berarti lebih ditentukan oleh setiap peternaknya masing-masing ya Pak? 10 website bisa 10 jasa. Bisa 10 jasa, bisa 5 jasa, bisa 1 jasa, bebas ya. Kalau menurut saya 10 website bikin 10 jasa. Siap Pak Putra. Ya. Baik, untuk Bapak Ibu, jika ada yang ingin tanyakan atau mungkin sudah siap-siap langsung menghubungi saya, bisa ditanyakan ya jika masih ada yang ingin tanyakan atau masih ada yang bingung. Tanya, Mas. Bantu jelaskan ya. Ya, silakan. Ya, mau tanya. Misal isi artikelnya itu bukan sesuai judul, tapi kita isi yang viral-viral itu gimana? Makasih. Ya bisa aja. Kita isi yang viral-viral bisa, cuman kalau bisa ya, kita mengisi sesuatu itu Pak, kalau yang viral, tapi viral itu hoax, kalau bisa jangan ya. Kalau hoax gitu ya, kalau itu menimbulkan kerusuhan dan lain-lain itu jangan. Ya. Bapak, artinya berita-berita yang benar gitu Pak? Berita yang benar nggak apa-apa. Bila perlu setelah kita posting di artikel, kita sebar di sosmed nggak apa-apa. Oh baik, terima kasih. Ya, seperti itu. Tapi kalau yang hoax itu jangan ya, kita ngeri ya. Ngerinya bukan ngeri apa ya, banyak hal yang. Oke, ini ada Pak Toto nih. Kalau properti bisa enggak ya buat jual rumah, kan ganti-ganti proyek. Kalau di ternak website itu kemungkinannya sangat kecil sekali bisa. Karena ini Pak Toto ya, ini optimasinya lama. Cuman mindset pemain properti ini, kalau misalkan teman-teman di sini banyak pemain properti. Pemain properti itu ya harus teman-teman sadari bahwa website properti yang page one sekarang itu bukan instan. Itu mereka ada yang dari tahun 99, ada yang dari 5 tahun yang lalu ya, ada dari beberapa tahun yang lalu ya. Nah, yang mereka lakukan itu adalah membuat pondasi, menanam ya, membuat aset digital gitu kan. Jadi keyword-keyword yang mereka mainkan itu adalah keyword-keyword umum. Ya, keyword-keyword umum yang diutamakan. Lalu setelah itu baru keyword-keyword perumahan. Kita insya Allah ada materi khusus properti ya. Ada materi khusus properti yang bisa teman-teman pelajari, ini khusus mindset. Karena kalau mindset properti kita, mindsetnya kita nggak dapat itu kita mau lakukan seperti apapun, mau jungkir balik seperti apapun, hasilnya akan sangat sulit gitu. Contoh ya, dulu saya pernah punya beberapa customer, ya kan, dia beli website, dia kan udah belajar SEO nih, udah belajar SEO bagus lah, keren lah SEO-nya gitu.
Lalu dia beli website untuk properti. Setelah itu propertinya dioptimasi, page one lah, keren banget gitu kan. Tapi ketika dioptimasi 3 bulan naik bagus semua, rumahnya udah habis. Ya kan, rumahnya sudah habis gitu. Ya. Jadi yang harus dilakukan oleh para properti itu main keyword umum dulu. Jangan main keyword rumah ini, rumah by proyek, by developer, jangan itu dulu. Ketika keyword umumnya udah naik, baru mainin yang by proyek itu, atau ya dia mainin barengan gitu. Ya, dia mainin barengan. Atau juga ya biasanya sebelum rumah tersebut dibangun, baru rencana pembangunan tapi udah tahu namanya ya, dan udah pasti teman-teman pemain properti udah pasti itu pasti dibangun itu gitu ya. Teman-teman order dari sekarang kok optimasi dari sekarang. Biasanya ketika mereka launching itu kita udah ada di halaman pertama dulu. Karena apa? Karena rumah tersebut belum ada yang mainin. Ya. Ketika mereka launching rumah jadi, kita sudah menang dulu. Ya gitu ya Pak Toto ya. Kalau kita pesan 5 dulu bisa DP 750.000. 750.000, 150 nggak bisa Pak Edianto. Iya. Nggak bisa, itu 900 lah kasih ya DP-nya ya. Oke, lanjut. Kalau 10 baru 1.500.000 gitu Pak Dion ya. Oke, siapa Pak? Monggo yang lain. Ya, teman-teman job desk-nya tadi cuman seperti itu aja. Nanti seru nih kita di grup ngomongin tentang job desk. Oh, aku sudah kerjakan ini. Oh, aku sudah kerjakan ini, udah kerjakan ini. Lalu kita monitoring bareng-bareng, ya kan? Nanti biar ini pergerakan kita ini nanti akan kita live-kan juga, akan kita umumkan sehingga para pembuking website yang pingin website yang udah jadi itu ngantri, ya. Ya, seperti itu. Untuk hosting apa sudah termasuk? Sudah termasuk Kak Nunu ya. Seperti itu. Ya. Monggo ada pertanyaan lagi? Tolong diarahkan juga ya Pak. Terima kasih. Ya, insya Allah ya. Kita akan Zoom terus. Besok kita Zoom juga ya. Besok ya. Zoom kita dominasi Google. Oke, ada pertanyaan lagi? Baik Bapak Ibu. Lanjut. Ini ada pertanyaan dari Pak Restu. Bisa nggak kita membuat orang lain menjadi reseller di titik terang di bawah kita? Bapak jadi reseller dulu. Setelah itu baru di situ bisa kita obrolin. Ya Pak Restu ya. Kalau sekarang kan Pak Restu belum jadi reseller ya. Peternak itu bukan reseller, teman-teman ya. Peternak sama reseller itu beda ya. Nah, apa sih bedanya? Kalau teman-teman peternak, teman-teman hanya bisa menyewakan hasil ternaknya teman-teman, itu ya. Tapi kalau teman-teman reseller bisa menjadi peternak, ya, bisa menjadi peternak dan bisa juga menjual atau menyewakan semua hasil ternak dari semua member peternak. Seperti itu ya. Nah, kebetulan hari Jumat kita ada kopdar reseller ya. Kita ada kopdar reseller, silakan teman-teman yang ingin datang. Hari Kamis kita juga ada kelas, cuman kelasnya kelas mindset di kantor ya, offline. Seperti itu ya. Monggo. Baik, terima kasih Pak Putra. Baik, ya. Untuk Bapak Ibu selanjutnya dipersilakan. Syarat jadi reseller merembet masuk ZUS gitu ya. Syarat jadi reseller nanti Japri Mas Dion aja ya Pak ya, soalnya nanti ngejelasinnya bisa lupa tentang ternak web nanti Pak Zenmu sama Pak Yudi ya. Nanti di Japri aja Mas Dion untuk yang mau jadi reseller ya. Oke ya, saya ulang lagi teman-teman ya, kenapa sih model bisnis ternak web kita agak sedikit kita rubah, ya agak sedikit kita rubah.
banyak pekerjaan yang kita bantu. Karena apa? Para peternak sebelumnya mereka dengan konsep, dengan penawaran kita, dengan bahasa-bahasa iklan kita, mereka sangat-sangat semangat menjadi peternak. Ketika mereka sudah mengeluarkan uang, ketika teman-teman sudah mengeluarkan uang, ya kan, action untuk berternak itu nggak ada. Ya, action untuk berternak itu tidak ada. Ada yang misalnya nggak punya waktu, ada juga yang mungkin, wah saya lupa lagi ilmunya, ada lagi yang macam-macam. Akhirnya kita ambil jalan pintas adalah kita kerjakan 90%, tugasnya peternak itu hanya 10%. Ya, kira-kira seperti itu ya. Mungkin di sini ada nih alumni-alumni peternak-peternak yang terdahulu ini, kayak Pak Agus kalau nggak salah peternak juga ya. Pak Agus, Pak Wahyu, Yuvi Store. Apalagi nih, ada beberapa teman-teman yang nggak action. Ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Saya rasa cukup dari saya. Jangan lupa besok hadiri Zoom minat kita adalah solusi diverifikasi sama dominasi Google ya, dominasi Google. Dan teman-teman yang ingin merapat hari Kamis offline di Bekasi Utara, silakan datang ke kantor. Untuk hari Jumat para reseller itu monggo silakan datang, kita ada kopdar. Ya, atau teman-teman yang ada di sini yang tinggalnya di sekitar Bekasi Jakarta yang sempat hari Jumat untuk datang berkunjung, kita kopdar membahas tentang strategi reseller, silakan gitu ya. Testimoni yang sukses peternak itu banyak sekali, Pak. Tapi waktu itu namanya bukan kita sebut peternak, Pak. Ada yang hutang 3,5 M tinggal 3 M. Ada yang bapaknya hanya petani biasa, dia ternakin website, akhirnya jadi pengusaha. Terus testimoni dari saya sendiri, saya kan peternak juga, Pak ya. Terus peternak ini ya, kalau Bapak ikuti dari cerita saya Zoom sebelumnya, semua website yang berhasil page one saat ini, baik itu website pribadi atau itu website marketplace atau itu semua dari hasil ternak. Kenapa saya sebutkan dari hasil ternak ya? Ya, kenapa saya sebutkan dari hasil ternak? Karena memang dari kecil mereka buat dari nol, akhirnya mereka rawat. Setelah itu akhirnya berkembang dan jadi besar. Nah, Facebook pun itu hasil ternak dari si Mark dan teman-temannya. Awalnya mereka untuk kampus dulu, setelah besar, akhirnya mereka, wah ini kayaknya di bisnisin bisa lebih besar lagi. Tokopedia pun sama seperti itu ya. Akhirnya mereka mendapatkan investor. Bisa nggak ini nanti? Bisa saja ya. Bisa saja, yang penting bangun sesuatu dan besarkan dulu, dapatkan dulu traffic. Setelah itu kita mau apain aja bisa. Ya, kalau untuk website.co.id bisa nggak? Ini untuk pembuatan website atau ternak website? Kalau ternak website sudah pasti nggak bisa. Ya, sudah pasti nggak bisa. Kenapa sudah pasti nggak bisa? Karena kan nanti yang menyewanya beda-beda. Ya, kalau untuk perusahaan sendiri sih bisa, untuk usaha kita sendiri bisa. Karena .co.id ini syarat dan ketentuannya adalah harus ada SIUP, harus ada NPWP, ya kan, dan surat-surat legal lainnya. Seperti itu ya, Pak Heru, RSL kontraktor. Ya, testimoni udah banyak Pak Zenmu ya. Ya, terima kasih Pak Putra. Monggo, Pak Dion. Baik, ini kita langsung sudahi saja atau bagaimana Pak Putra? Ya, monggo silakan ditutup oleh Mas Dion ya. Mohon maaf sebelumnya jika ada kata-kata saya yang salah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Dion. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Putra. Semoga pembelajaran malam ini dapat bermanfaat ya untuk kita semua. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jika kita berbicara soal peluang dan testimoni, tentu sudah banyak sekali ya penawaran-penawarannya yang benar-benar terbuka untuk Bapak Ibu ya, karena peluang yang kami tawarkan itu benar-benar terbuka luas ya, dan yang pasti
peluang yang kami tawarkan ini tidak sembarang begitu saja, karena yang pasti peluang yang kami tawarkan benar-benar sudah terbukti dan akan benar-benar diberikan arahan oleh tim kami, yaitu titik terang kreatif ya. Jadi tidak perlu pikir, tidak perlu bimbang, karena ternak website ini benar-benar memiliki keuntungan jangka panjang ya. Website hasil ternak bisa dimanfaatkan untuk menjual produk atau jasanya sendiri karena web sudah ready dan sudah dioptimasi oleh tim kami, yaitu sudah didaftarkan ke Google Search Console dan sudah dibuatkan sitemap-nya di Google seperti itu. Lalu untuk untuk para peternak ini tuh bisa menjadi bisnis tambahan ya, atau bisa menjadi peluang mencari rezeki atau mencari sampingan lain ya. Tentu ini benar-benar harus dimanfaatkan sekali sih. Dan ini juga bisa dibuat sebagai sumber penghasilan tahunan ya, karena sebuah website itu semakin lama akan semakin bagus seperti itu. Dan jika penyewa website kita nanti tidak memperpanjang, tentu itu menjadi keuntungan buat diri kita sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin langsung order, bisa langsung menghubungi saya di 0882 1311 9462. Jadi tidak perlu ragu lagi ya, testimoni sudah banyak dan sudah terbukti juga. Alhamdulillah, di sini kami selalu membuka peluang untuk Bapak Ibu. Baik, kita akhiri saja. Semoga Zoom meeting kita pada malam ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Saya mewakili tim yang bertugas dari Titik Terang Kreatif. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam.